warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 6 Prabu Beli, yang terhormat para wakil kepala sekolah dan Dewan Guru yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti pendampingan pengibasan pembelajaran mendalam. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat berikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Selanjutnya kita akan segera dengarkan sambutan dan gambaran umum tentang pembelajaran mendalam ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 6 Prabu Muli, Ibu Dewi Agustina SPD MPD. Kepada Ibu kami silakan. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan ikut partisipasi untuk kegiatan pendampingan dan pengimbasan pelajaran mendalam. Bapak Ibu sebagai pengantar untuk pelaksanaan kegiatan ini ada sedikit yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, untuk diketahui kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah diberlakukan untuk sekolah se-Indonesia. BGTK sudah mempersiapkan kegiatan ini semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang sudah menjadi rujukan dari Menteri Pendidikan kita. Bapak Ibu, mau tidak mau pelajaran mendalam ini akan kita berlakukan karena kita sudah mensepakati. Saya sudah membuat kontak kerja untuk kegiatan ini sebagai Kepala Satuan Pendidikan. Bapak Ibu, untuk diketahui kegiatan ini bukan hanya ditunjuk sekolah yang memang rujukan dari kepala dinas, tidak. Ini dari kepala BGTK, dari kementerian. Sekolah kita dipilih untuk mengikuti kegiatan ini, dan tentunya pendanaannya itu menggunakan BOS reguler kita. Ya, kemarin ada isu-isu bahwa pendanaan ini, kegiatan ini hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan BOS kinerja. Ternyata tidak, ya. Jadi kita mendapatkan kesempatan untuk sekolah SMP yang ada di Kota Prabu Muli ini hanya ada, kalau negerinya hanya ada 10, swastanya cuma 2 yang mengikuti. Jadi ada 12 sekolah untuk SMP. Terus setiap SMP itu untuk pelajaran mendalam diwakili oleh seorang kepala satuan pendidikan dan 3 orang guru mapel. Nah, inilah kemarin kami sudah mengikuti kegiatan selama 5 hari, mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 29. 28 ya? 27 ya? Ya, 27. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah dikerjakan selama 5 hari itu, kami mau dapat tugas lagi. Bukan cuma mengikuti saja kemarin, setelah kami belajar mandiri. Ada pembelajaran mandiri yang kami harus selesaikan. Jadi pelajaran mendalam ini mau tidak mau harus kita lakukan. Yang di depan ini adalah sebagai fasilitator yang sudah ditunjuk atau sudah disiapkan untuk memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu. Mungkin nanti secara detail atau secara leluasa akan disampaikan melalui kobel, atau nanti ada musyawarah-musyawarah kecil yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu fasilitator depan ini, ya. Sedangkan saya sendiri, saya pendampingan untuk di sekolahan ini. Tapi bukan hanya pendampingan saja, kami pun akan pengimbasan ke sekolah. Jadi ada sekolah rujukan yang sudah dibuat untuk sekolah, sama ya dengan kamu juga ya. Ya, kita ke SMP 5
dan ke SMA 3 kalau tidak salah. Ada 2 kali lagi nanti yang akan dilakukan sampai dengan selesai apa yang sudah menjadi program dari pelajaran mendalam ini. Bapak Ibu, untuk diketahui sedikit saja tentang pelajaran mendalam ini, Bapak Ibu nanti harus ikut menerapkan ya di dalam pembelajaran di dalam kelas ya, apa saja nanti yang akan disampaikan oleh fasilitator sebagai pengimbasan, tolong nanti diikuti. Kita sama-sama belajar. Jadi mau tidak mau setiap ada hal yang baru yang memang menjadi rujukan untuk kita sebagai guru ya tetap harus kita ikuti ya. Mungkin itu saja, dan Bapak Ibu tolong diperhatikan. Tidak lama kita mengikuti ini ya, karena ini memang pendampingan yang harus kita lakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan kegiatan kami sebagai apa namanya, kalau kamu tuh fasilitator ya, fasilitator dan saya pendampingan. Itu saja Bapak Ibu tolong nanti ikuti. Selebihnya nanti akan kita lakukan kegiatan atau program yang akan kita lakukan dalam mengembangkan pelajaran mendalam ini. Nanti selanjutnya kita sepakati mungkin di dalam kombel. Ini hanya gambaran untuk pendampingan dan fasilitator. Nanti Bapak Ibu yang ada di samping saya ini akan menjelaskan apa yang sudah menjadi tugasnya ya. Kita lanjut saja Pak, kita mulai. Saya ada pendampingan pembelajaran. Aku tegak ya. Gak salah kamu Pak. Videonya masuk ya? Masuk ya. Bapak Ibu, pendampingan pembelajaran mendalam fasilitator guru SMP Negeri 6 Prabu-Muli atas nama Pak Ilham, Mas Agus Islam Samsudin SPD NPD, Andres Armiko SPD NPD, Lepi Birnawati SPD GR, oleh saya sendiri sebagai Kepala Satuan Pendidikan. MSI ya? MPD? Oh SP ya? Ya sudah salah. Lanjut. Nah, sedikit saja ya. Sebenarnya kalau Ibu kemarin tuh belajarnya ya sambil belajar, sekarang masih belajar juga. Jadi kita tuh harus mengetahui apa yang menjadi penyebab atau perlunya kita melajari pembelajaran mendalam. Itu ada melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik para praktis pedagogi. Ya, ada keterlibatan, berkesadaran, memuliakan, mengembang budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital, multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Masing-masing itu ada pengembangannya ya. Itu juga bisa kalau kamu buka internet, baca-baca tentang pelajaran mendalam, itu ada di situ ya. Hanya dikit saja, kita nanti yang mengambil intinya. Kenapa pelajaran mendalam ini perlu dan memang harus kita lakukan, begitu. Nah, ini definisinya. Pelajaran mendalam adalah merupakan pendekatan, jadi bukan kurikulum, ya. Pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga dan holistik dan terpadu. Nah, dari definisi ini bisa kita kembangkan. Bapak Ibu bisa lihat ada yang diwarnai biru, berarti itu penekanan apa yang harus kita lakukan dalam pelajaran mendalam ini. Kita memuliakan kita harus saling menghargai antara sesama guru dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan siswa, antar guru, ya, dengan kepala sendiri kita harus saling menghargai karena ini harus main hati. Di situ kan ada kalimat menekankan pada penciptaan suasana belajar berkesadaran, sadar bahwa pembelajaran ini penting. Bukan cuma belajar menjadi seremonial saja, penting, sadar. Terus bermakna itu memang betul-betul mempunyai makna. Bukan kita menunjukkan anak pembelajaran itu tidak berbekas. Lewat kita memberikan sesuatu kepada anak, cuma anak tuh tahu oh ini, tapi tidak diresapinya, tidak nyangkut di hati dan pikirannya. Artinya tidak bermakna. Jadi ini harus bermakna bagaimana anak-anak itu betul-betul nyampai hati dan pikirannya belajar itu. Menggembirakan bukan berarti kita harus tepuk-tepuk tangan, bukan. Gembira baliknya ke hati. Kalau suasana hati senang, gembira, pasti belajar itu mau.
Kalau sudah mau pasti bermakna. Itu imbasnya, itu ya. Nah, untuk melalui olah pikir. Jadi anak diajak mengolah pikirannya, disampaikan. Olah hati, mungkin olah hati itu bisa dari hati ke hati mengajari anak itu. Mungkin ada sentuhan di situ. Olahraga, olah rasa, ya itu yang menjadi ini secara holistik dan terpadu. Itu definisinya. Nanti dikembangkan lagi dari definisi ini. Lanjut Pak. Nah ini memuliakan, kecil mulu udah kelihatan. Ya ini kembangan yang tadi ya. Jadi di sini ada karakteristiknya, ada pengalaman belajarnya, ada satu lagi prinsipnya, ya memuliakan. Terus berkesadaran bermakna dengan menggembirakan itu dalam penerapan PM. Semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi memuliakan ya, yang itu yang paling penting. Jadi intinya kalau kemarin itu tuh sudah benar. Kalau dulu tuh kita sudah belajar ada pendekatan-pendekatan dulu. Nah mungkin inilah, tapi yang sekali ini nak didalami lagi, makanya judulnya pendekatan secara mendalam. Tuh ya, ada olah hati juga. Nah, ada prinsip dalam pembelajaran mendalam. Itulah tadi yang berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Nah, pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu menguasai diri. Peserta didik memahami tujuan. Tahu dulu dia tujuannya apa? Dia sadar tujuan aku belajar ini video. Ngapu ibu guru nih nganjuk ini. Tujuannya apa? Jadi dia harus menyadari dulu. Terus ada kalimat lagi di situ. Termotivasi secara intrinsik untuk belajar, jadi kemauan sendiri, galak dewe, bukan dipaksa. Nah, terus aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Mungkin bapak ibu tuh sudah tahu itu. Aku mempelaku PKN. Dalam PKN itu mungkin di situ ada hubungan manusia dengan Pancasila sila kedua. Nah, misalnya seperti itu kan? Apa yang harus disampaikan pada sila kedua? Penekanan apa pada sila kedua? Pada waktu kapan sila kedua itu dilakukan oleh kita? Nah, jadi langsung ke kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap belajar jangan textbook. Inilah gunanya Bapak Ibu guru itu supaya banyak-banyak juga belajar. Karena kenapa? Pernah terpikir tidak oleh kita bahwa setiap kita belajar itu apalah manfaatnya? Kalau matematika itu banyak sekali abstraknya, tapi banyak sekali kontekstualnya. Ya, saya contohkan misalkan belajar matematika itu persamaan linier, dua variabel. Kadang-kadang kalau anak yang bodoh, anak yang tidak mau paham, ini ya gunanya ini. Kecuali dia misalnya hitung dagang, itu gunanya aritmatika sosial ya. Aritmatika sosial, di situ ada untung, rugi, raba, neto, segala macam itu berguna langsung. Iya, tapi kalau sudah persamaan linier, dua variabel, kapan nak menurut persamaan linier? Padahal kalau kita mau persamaan linier itu bisa digunakan untuk menyelesaikan soal cerita yang memang betul-betul didapat dalam kehidupan kita. Apa contohnya? Umur saya 5 tahun. 6 tahun yang lalu itu umur saya dengan bapak berbeda 21 tahun. Bapak mempunyai adik dengan umur 3 tahun lebih muda. Berapakah umur bapak? Nah, itu persamaan linier. Bisa diselesaikan cerita itu. Nah, anak-anak diajak untuk seperti itu. Makanya dia harus sadar dulu tujuannya apa kita belajar ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kalau mulai belajar sampaikan tujuannya. Jangan ngonyong-ngonyong baik. Salah satu syarat itu menyampaikan tujuan, walaupun di bahasa Inggris, di IPA, di bahasa apalagi bahasa Indonesia sangat jelas, bahasa Indonesia sangat jelas. Anak-anak, kita belajar ini, setelah kita belajar ini nanti kamu diharapkan bisa nanti membedakan antara kata ini dengan kata ini, karena kata ini dengan kata ini selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti itu.
Nah, terus bermakna peserta didik dapat merasakan manfaat. Nah, dia tahu manfaatnya setelah belajar ini. Apa manfaatnya? Kalau matematika banyak sekali, bangun ruang manfaatnya, pacak ngitung luas tanah, pacak ngitung isi drum. Kita ada drum di kamar mandi. Bentuknya apa nak? Tabung bu. Oke, tabung itu memiliki tinggi tak? Iyalah. Nah, di mana tingginya? Nah, seperti itu, kontekstual ya. Terus menggembirakan. Nah, ini kalimat menggembirakan. Coba kita amati satu-satu. Menggembirakan itu adalah pembelajaran yang mengembirakan merupakan suasana belajar. Nah, suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang dan memotivasi. Peserta didik merasa dihargai atau keterlibatan dan kontribusi pada proses pembelajaran. Peserta didik berhubung secara emosional. Jadi jangan milih-milih. Kalau ngajar itu budak yang lain, budak itu lah. Oh, kuning pulau giginya besar, yang ini deh. Jadi kita anak-anak tuh merasa dilibatkan, keterlibatan. Nanti Pak, ini prinsipnya. Nah ini kalau kita belajar mendalam selalu nengok yang model ini. Apa nengok belum? Ini apa namanya? Kemarin kita buat ini sebagai apa? Peta ya? Peta konsep ya kemarin ya? Peta konsep ya. Nah ini di dalamnya itu ada lingkaran-lingkaran yang menjadi komponen-komponen yang di dalamnya itu semua berkenaan dengan pelajaran mendalam. Seperti itu yang di dalam sekali pelajaran mendalam. Kita punya tujuan 8 profil lulusan. Dimensi lulusan. Jadi segala sesuatunya kayak harus berurusan dengan 8 dimensi lulusan itu. Tuh ada ya prinsipnya ya. Nah nanti akan dijelaskan lebih detail oleh fasilitator. Ibu tunjukkan yang luar dulu ya. Nah terus nanti lu dong. Terus ada di dalamnya tadi ada prinsip yang kita tadi yang bermakna berkesadaran dengan menggembirakan. Terus setelah itu pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu ada lagi di situ di dalamnya apa? Memahami dulu. Kalau belajar anak harus paham dulu. Bagaimana dia mau mengaplikasikan kalau dia belum paham? Paham dulu, sudah paham. Nah, kita belajar ini ya. Kamu sampaikanlah materinya. Tujuan belajar ini adalah ini materinya nak. Nanti kamu diharapkan bisa ini. Jadi anak paham, oh ini paham. Terus mengaplikasikan, itu pengalaman belajar. Mengaplikasikan bahwa nanti apa yang sudah diterimanya itu bisa diterapkannya, diaplikasikannya. Dan satu lagi adalah merefleksi. Merefleksi semua kegiatan kan harus refleksi sampai mana itu kegiatannya. Nah terus ada yang terakhir adalah kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran kita mulai dengan praktek pedagogik. Pedagogik kan ilmu ya. Terus kita kembangkan lagi dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Terus lanjut lagi dengan pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital, ya karena kita belajar sekarang kan tidak cak dulu lagi. Masuk kelas kita ngoceh-ngoceh, catat. Pemanfaatan digital mungkin nanti kita bisa menggunakan IT. Kita membuat slide-slide seperti ini. Atau anak disuruh mencari di rumah soal-soal yang menggunakan digital. Satu lagi adalah kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini adalah bagaimana hubungan kita dengan pihak ketiga. Misalnya belajar ekonomi bisa dengan koperasi seperti itu. Atau betul tidak Bu kira-kira Pak? Nah seperti itu ya. IPA mungkin bisa nanti belajarnya kemana? Ke lab IPA. Atau kita bisa IPA belajarnya ada enggak yang bagian sanitasi di IPA tuh? Mana IPA? Ada kan? Ya itu kan bisa ke rumah sakit itu. Nah bisa itu. Nah ke rumah sakit itu ya. Pokoknya puskes ya. Jadi ada lagi IPS banyak sekali. Mungkin kita ke pasar kita cari pedagang yang memang bisa kita ajak bermitra. Bapak Ibu, Pak bisa enggak Pak? Kaget ada anak-anak kami itu mau ada yang mau ditanyakan nanti berkenaan tentang
apa sih kalau pasar ya, tentang pasar. Nah, bisa seperti itu. Tapi di antara kerangka pembelajaran itu boleh kita pilih, tidak semuanya harus kita lakukan ya. Mungkin kemitraan itu ada mapel-mapel tertentu ya. Nah, itu saja. Nah, mungkin itu nanti semuanya akan disampaikan, bagian-bagian itu yang ada dalam lingkaran itu akan disampaikan oleh fasilitator yang sudah belajar kemarin di SMP 2. Dah, lanjut. Mengeser tempat ini semua. Nah, penutup. Bagi guru, pendekatan belajar ini menjadikan guru sebagai fasilitator. Jadi kamu itu fasilitatornya. Jangan kamu tinggal ke kelas. Budak belajar dewe, kecul, fasilitator. Kita harus ada di dalam kelas. Fasilitasnya kan kita. Jadi seperti itu. Pelajaran mendalam bukan hanya sekedar metode, melainkan filosofi untuk bukan hanya mendidik, tapi menginspirasi. Jadikan kita inspirasi. Jadi anak-anak itu minimal menyukai kita lah. Kalau kita sudah disukai, sudah menjadi motivasi bagi dia, sudah menjadi inspirasi bagi anak-anak, pelajaran itu akan dapat. Kalau sudah dapat, tinggal kita asah mendalam, harus dalam. Dalam tuh intinya tuh jangan cuma kita dapat keluarnya baik, kulitnya baik, betul dapat isi ilmiah, itu namanya ya. Nah, itu ada sedikit slogan pendidikan adalah proses menghidupkan kehidupan, bukan sekedar mengisi kepala. Jadi bukan cuma ngejuk materi, hidupkanlah kehidupan dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin itu saja. Thank you. Selesai. Ya. Nah, itu Ibu pendampingan namanya ya. Jadi saya sudah bekerja untuk pendampingan. Ini kalau aku datang lagi ke SMP Limo, disampaikan lagi. Insya Allah nanti sedikit-sedikit. Saya lihat sekolah lain itu sudah mulai ya memberikan pengimbasan tentang belajar mendalam. Mudah-mudahan nanti di SMP 6 ini pengimbasannya akan berjalan dengan baik dan akan kita usahakan betul-betul kita lakukan walaupun kita belajar dikit-dikit. Jangan sampai kita tidak menyentuh ya. Inilah tugas guru. Semua yang baru-baru harus kita ikuti ya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Bu Dewi kita beri apresiasi ya. Nah, apresiasinya sekali ini kita beri kata top buat Bu Dewi ya. Turut instruksi saya ya. Beri dia T. T ini. Beri dia O. Beri dia P. Top. Suaranya Bu. Top. Sekali lagi. Sekali lagi. Berkali-kali. Terima kasih Bu Dewi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pemberian materi yang akan disampaikan oleh fasilitator kita, Ibu Levi. Pak Andres dulu. Ibu Levi, kepada Ibu Levi kami silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penyampaian materi untuk yang pertama dari kami bertiga. Tadi sudah kita disampaikan oleh kepala sekolah. Secara dasarnya dulu, apa dari tujuan dari pelatihan kemarin pembelajaran mendalam. Ibu Dewi tadi sudah menyampaikan bahwa ada ada empat dalam pembelajaran mendalam itu yang biasa kita kita singkat mungkin dengan 8, mudah ingatnya 3, 4. Dimana itu yang pertama itu 8 itu adalah dimensi profil lulusan, yang ketiga itu adalah prinsip pembelajaran, kedua adalah pengalaman belajar, dan yang keempat adalah kerangka pembelajaran. Nah, itu biar kita mudah untuk ingatnya. Yang diagram bulat tadi ya. Yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai kerangka kerja untuk terlebih dahulu. Tapi perlu saya ingatkan untuk pendekatan pelajaran mendalam ini, kata siswa atau peserta
didik itu diganti dengan murid. Ya. Jadi berubah lagi. Jadi kita ngomong dengan anak itu murid, bukan lagi peserta didik ataupun siswa. Kembali lagi ke era KTSP ya, mungkin sekitar tahun 2000 ya, itu ya zaman masih 2008 mungkin ya, itu kembali lagi ke murid. Terus ada lagi apa itu pembelajaran mendalam? Tadi Bu Dewi sudah sampaikan definisinya, tapi secara poin penting itu pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna. Kan pengalaman belajar kita ada 3, bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Nah, lebih fokus ke bermakna. Jadi apa yang kita ajarkan itu harus bermakna dulu dengan anak. Harus tahu apa yang anak tuh dapat nggak apa yang kita ajar untuk hari ini. Jadi nggak perlu kita ngajar materi terlalu banyak, cuman anak nggak ngerti apa yang kita ajarkan. Latihan berkejibun, tapi anak satu pun nggak masuk ke otaknya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi murid melalui proses yang aktif dan reflektif. Jadi intinya ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, itu kita lakukan kolaborasi dengan anak atau kerja kelompok atau diskusi, itu kita menjadi fasilitator yang aktif. Jadi bukan hanya anak yang aktif, kita juga harus aktif agar bisa setelah akhir pembelajaran itu bisa evaluasinya itu berhasil. Terjadi refleksi di akhir pembelajaran. Itu. Next. Tujuan pembelajaran: membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas ya? Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Jadi kita bukan ceramah di kelas, nggak perlu banyak-banyak ceramah. Yang penting kita buat LKM yang namanya bukan LKPD lagi, lembar kerja murid. Nah, itu yang menerapkan kemandirian ke mereka. Jadi kita bisa memberikan, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut dengan Pak Ilham untuk penyusunan PP, bukan lagi RPP. PP itu adalah perencanaan pembelajaran. Kalau kemarin itu kan RPP ya, rencana apa? Pembelajaran ya. Ini PP. Jadi untuk berkolaborasi dalam belajar. Selanjutnya meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan. Jelas itu ya, mampu berkomunikasi efektif. Tuh. Selanjutnya. Ini kerangka kerja. Dalam pembelajaran mendalam ini, kerangka kerja ini nanti akan kita terapkan ke PP sebagai acuan dasar kita pada saat kita membuat PP. Nanti mungkin akan dijelaskan nanti Pak Ilham ya hasil akhir dari PP-nya. Tapi saya hanya menjelaskan kerangka kerjanya aja, di mana ada dimensi profil lulusan, ada 8 dimensi. Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Itu untuk dimensi profil lulusan. Terus kerangka pembelajaran secara garis besar ya, paduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dewi tadi, pedagogi, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Terus pengalaman belajar, benar sudah dijelaskan tadi di depan tadi ya, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini yang terakhir, prinsip pembelajaran. Yang 4 ada kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Next Kak. Nah ini poinnya 8 dimensi profil lulusan yang akan saya jelaskan, kita kupas satu persatu. Yang pertama, dimensi profil lulusan, next Kak. Keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam PP nanti kita bisa menerapkan ini, kita padukan dengan materi kita. Kalau IPA,
pelajaran IPA seperti saya sudah membuat PP, dan keimanan ketakwaan ini apa yang kita dapat di sana? Berarti bahwa anak pasti keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan, itu jelas pertama. Mereka sadar serta menghayati nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Pencerminannya berupa ini, meyakini dan menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita tulis di sana di PP nanti. Berarti menjalani hidup dengan nilai-nilai spiritual, berakhlak mulia dan penuh kasih, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban, menjaga hubungan baik dengan Tuhan sama manusia dan alam sekitar. Itu isinya. Selanjutnya, kewargaan. Kewargaan di sini menggambarkan individu yang cinta tanah air, menaati aturan dan norma sosial, peduli terhadap sesama serta bertanggung jawab secara sosial. Pencerminannya berupa cinta tanah air, budaya dan keberagaman Indonesia, menaati aturan, norma sosial dan junjungan nilai moral spiritual, menghormati hak orang lain dan bersikap adil, bertanggung jawab sosial, peduli terhadap keberlanjutan, berperan aktif dalam proses demokrasi melalui musyawarah, berkontribusi bagi kebaikan bersama sebagai warga dunia. Nah, ini untuk kewargaan. Ini dia mengarahnya hubungan dengan antara pelajaran kita dengan kontekstualnya di luar, dengan lingkungan sekitar. Tuh. Next, Kak. Penalaran kritis. Penalaran kritis ini mencerminkan individu yang mampu berpikir logis, analitis, reflektif dalam mengevaluasi informasi, memecahkan masalah secara sistematis, serta menghasilkan solusi rasional berbasis bukti. Pencerminannya berupa berpikir logis, analitis, reflektif, mampu menganalisis masalah dan mengevaluasi argumen, memproses informasi secara sistematis, mengambil keputusan berbasis bukti dan pertimbangan rasional, mampu melihat berbagai sudut pandang, tanggap dan cermat dalam menghadapi tantangan. Itu untuk penalaran kritis. Yang kita harapkan dalam kita membuat PP nanti, materi yang kita buat itu harus ada mengacunya ke sini. Kalau kita masukkan, nah kita berharap apa anak tadi tentang materi yang akan kita buat PP. Itu. Lanjutnya, kreativitas. Nah, kreativitas ini saya rasa tidak usah saya bacakan ya, bacanya sendiri ya. Karena masih ada yang banyak setelah ini. Kreativitas ini dia mencerminkan kita mau membuat apa di PP kita itu nanti. Contohnya kemarin saya membuat video pembelajaran, itu kreativitas anak yang saya tekankan itu anak membuat map mapping. Map mapping itu adalah konsep kerangka, ya, konsep pembelajaran. Itu berarti hasilnya di sana. Kreativitasnya berarti yang kita tekankan itu ya isinya di PP nanti. Selanjutnya, nah, kolaborasi pasti berhubungan dengan bekerja sama, pasti bekerja sama. Kita harapkan seperti apa? Berarti kita di sini kita melihat anak itu aktif atau enggak dalam pembelajaran ketika kita belajar. Jadi ini kita masukkan, biar dia aktif tuh kita harus ngapain ke anak tuh materinya itu dimasukkan nanti pada PP. Tujuan kita tuh itu untuk kolaborasi. Terus kemandirian. Ini mencerminkan bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar sendiri, mampu mengambil inisiatif. Kita lihat dalam dia berkolaborasi atau bekerja sama dalam pembelajaran yang kita ajarkan di kelas, itu anak itu aktif nggak kemandiriannya? Atau hanya duduk diam? Atau dia mengasihkan pendapat, memberikan pendapat? Atau berargumen? Atau hanya dia sibuk sendiri? Nah, itu harus kita lihat untuk penilaian kita nanti akhirnya. Ya, kesehatan. Nah, kesehatan di sini dia mengarahnya pada larinya ke individu menjalani hidup sehat secara fisik dan mental, menjaga kesejahteraan lahir batin, serta mampu hidup produktif dan berkontribusi positif dalam lingkungan sosialnya. Kesehatan ini dia mencerminkan ke diri pribadi murid, ya, karena ada 7 kebiasaan itu. Yang ini mewujudkan menjaga keseimbangan mental fisik, berkontribusi positif dalam lingkungan sosial, itu untuk yang mengarah kesehatan.
murid menyampaikan ide ataupun kita juga menyampaikan masukan ketika proses pembelajaran, berinteraksi efektifnya terhadap suasana belajar kita. Itu untuk komunikasi. Jadi komunikasi kita tuh harus jelas. Kalau kita merintah atau mengarahkan atau mengapresiasi itu harus jelas. Kita tuh mau arahnya kemana. Kadang kan mungkin ya saya juga pribadi kadang ngalami, saya ini mau marah atau mengapresiasi dengan anak. Pasti itu. Karena kita kadang komplain di kelas. Itu yang sering saya alami. Ini sebenarnya bagus, cuma oleh guru udah ada yang ini mengganggu lingkungan sebelahnya. Jadi ujung-ujungnya antara mengapresiasi dan marah itu sama. Nah, terima kasih. Saya rasa cuma ini. Untuk masih ada yang lain nanti Kak Andres bisa menyampaikan untuk kerangka dimensi sudah. Berarti ini yang pengalaman belajar dengan apakah satu lagi? Prinsip pembelajaran. Ya, saya rasa itulah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Levi. Sebelum lanjut ke fasilitator berikutnya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberi pertanyaan dulu terhadap apa yang disampaikan Bu Levi. Tidak ada? Kita apresiasi dulu Bu Levi dengan top ya. Beri dia P. Beri dia top. Sekali lagi Top. Sekali lagi Top. berkali-kali Top. Oke. Terima kasih Bu Levi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke Pak Andres, kita tes dulu. Kalau siswa dites, ini gurunya siap dites. Tadi disebutkan ada DPL, dimensi profil lulusan, ada 8. Apa saja Bapak Ibu? 8 profil lulusan. Bagaimana tawan, cakep, apa lagi? Cakep, apa lagi? Cakep, apa lagi? Vertigo. Bagus, 4 komunikasi 6, kesehatan, kolaborasi. Iya, bagus. Itu DPL-nya. Kalau yang prinsipnya ada berapa Bapak Ibu? 3. Apa saja? Bermakna, bagus. Berkesadaran, terakhir menggembirakan, bagus. 1 lagi, pengalaman belajarnya ada berapa? 3. Apa saja? Memahami, bagus. Dan memahami bagus. Terakhir refleksi ya. Ada terakhir ada kerangka. Kerangka ada berapa? 4. Apa saja? Ulang lagi yang pertama. Praktik pedagogis. Yang kedua, lingkungan belajar. Yang ketiga, iya, digital. Yang keempat, kemitraan. Oke, bagus Bapak Ibu bisa paham. Semoga terlalu teringat ya. Segera saja kita sambut fasilitator kita berikutnya, Pak Andres Armiko. Pakai musik ya? Iya, mari kita sambut. Angka ada musiknya. Oke, itu Tira langsung sampai ke belakang karena menjawab pertanyaan terakhir itu. Ya, gak tahu apa isinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 6 Prabumuli, rekan-rekan Pasil dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Prabumuli yang luar biasa. Izinkan kami yang kami sampaikan yang di depan ini mungkin belum tentu ya kami menguasai materi, tapi kami hanya sharing dan mudah-mudahan nanti ada masukan dari rekan-rekan semua agar nanti pembelajaran mendalam ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena kami belum selesai ini ya, masih ada proses lagi, ada on lagi, ada in lagi, nanti on terakhir. Itu Bapak Ibu. Tapi kami mengimbaskan apa yang kami dapat 5 hari itu. Baik, untuk penerapan prinsip pembelajaran tadi sudah 8 dimensi profil lulusan yang sudah disampaikan oleh Ibu Levi dengan luar biasa. Izinkan kami penerapan prinsip tadi sudah disinggung oleh Ibu Kepala SMP Negeri 6 Prabumuli. Ada 3 ya prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Sebenarnya Bapak Ibu Guru kita itu karena sudah ada yang 20 tahun ngajar ya, 10 tahun mengajar, sebenarnya
ada beberapa poin-poin yang di kelas itu sebenarnya sudah melaksanakan apa yang dilakukan di pendekatan pembelajaran mendalam ini sebenarnya, tetapi memang tidak terstruktur dengan baik. Nah, makanya itu Mendikbud membuat strukturnya ya. Jadi kalau kata kunci kata Pak Ilham tadi 8334. Nah, itulah poin dari pembelajaran mendalam. Yang ini yang ketiganya, prinsip. Tadi sudah singgung, memang kecil pulau ini Bu. Ya, berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Nah, berkesadaran, kenyamanan peserta didik dalam belajar. Saya nggak perlu lah menjelaskan sepanjang-panjang ini. Yang pasti, kalau berkesadaran itu yang pertama kali kita tuh nak buat nyaman dulu. Murid kita. Nah, tadi disampaikan Bu Levi, balik lagi pulau jadi murid sekarang ini. Nah, balik pulau. Nah, kelas kita lihat di sekolah kita ini sebenarnya kelasnya sudah mulai bagus, nyaman, dan itu paling penting ketika kita melaksanakan pembelajaran mendalam. Fokus, konsentrasi, dan perhatian. Maka ada kaitan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi. Fokus, konsentrasi, dan perhatian. Kesadaran untuk mereka. Jadi adanya apa? Mereka sarapan pagi. Tapi masalahnya sarapannya kadang tidak juga anak kita. Ya. Nah, kesadaran, proses berpikir. Kalau sekolah ini kita di kelas ini memang dituntut anak-anak tuh kita, kalau kami itu kadang coba dipanaskan dulu otaknya. Nah, dipanaskan dulu otaknya. Kadang kita kan beri treatment dulu di awal-awal, kita panasi mereka dengan apa? Dengan apa namanya Kak? Kalau dulu tuh namanya diagnostik. Tapi sekarang tuh sudah asesmen awal ya, istilahnya. Ya, kalau di kurikulum Merdeka yang full kemarin itu analisis diagnostik, tapi itu sekarang sudah bukan tidak ini ya, karena guru bukan bertugas untuk seperti psikolog ya, walaupun memang kita ini ada juga peran psikolog ya, tapi tidak mendalam. Jadi sekarang istilahnya asesmen awal, karena itu tugas guru memang. Terus sudah keterbangan perspektif baru ya, kita ajak dulu. Baik, kita langsung bermakna saja. Kontekstual yang sudah disampaikan Ibu tadi ya, penerapan intinya dari bermakna ini yang tadi sudah Ibu sampaikan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jangan terlalu berimajinasi. Anak-anak kita jangan mengajak berimajinasi terus. Kamu pernah gak lihat gunung? Oh, ayah dulu. Gunung terus tinggi, menjulang, kerucut. Kalau kita tampil ke hal-hal yang ada dengan video, dengan itu yang tadi disampaikan Bu Levi, akan lebih bermakna. Nah, ini menggembirakan, ada lingkungan belajar interaktif. Kita diajak ya, menggembirakan bukan arti ice breaking aja Bapak Ibu semua ya. Ice breaking, kita ajak joget-joget, kita lihat sampaikan tadi. Ternyata juga banyak poin-poinnya. Ada aktivitas belajar menarik, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapai keberhasilan belajar. Nih, ada aha moment. Nah, ini yang paling mahal itu sebenarnya di PM juga di prinsipnya mendalam itu ada aha moment ketika murid menemukan sendiri dengan misalnya menemukan, oh ternyata bumi itu bulat. Ada kan kita momen-momen siswa tuh kalau kita ajari misalnya, oh iya Pak ya. Nah, itu namanya aha moment. Nah, ini yang paling mahal. Kalau murid lama itu berarti berhasil. Saya terus terang kadang susah juga. Lah 16 tahun aku nih ngajar. Tapi kadang juga susah juga mau aha momennya. Tapi berusaha ya Bapak Ibu semua ya. Lanjut ke imam kita Kak. Oh, pengalaman belajar. Dulu di kita nih dulu di kurikulum Merdeka ini menggunakan taksonomi Bloom. Sekarang ini taksonomi Sodo ya. Yang lebih di apa? Tapi di sini ada pengalaman belajar. Nah, ada PM-nya, merefleksi, mengaplikasi, memahami. Tadi sudah disebutkan juga. Deskripsinya apa? Dari memahami dulu ya. Banyak ide, mengingat kembali, mengaplikasi, menghubungkan ide-ide. Kalau di taksonomi belum itu menganalisis, menerapkan. Nah,
Ini di pengalaman belajar. Di pengalaman belajar. Jadi intinya kalau nanti Bapak Ibu buat PP, nanti akan khusus disampaikan oleh Pak Ilham. PP itu dulu RPP, dulu RP malah rencana pembelajaran, balik lagi RPP, terus sekarang PP, perencanaan pembelajaran. Jangan tidak tahu Bapak Ibu ya. Lagi ditanya mana PP kau? PP nomor berapa? Gawat, lagi PP nomor berapa? PP berapa? Iya, tanya dengan itu ya. PP jadilah tahu bahwa tentang pembelajaran. Pengalaman pembelajaran, memahami pengetahuan esensial. Pasti kita ajak dulu ke murid dulu, pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Terus di pendalaman pengetahuan itu mengaplikasikan, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau di PP kita, kalau ingin menerapkan pembelajaran mendalam, itu kita tidak berjauh-jauhan dari yang ini tadi. Nah, Nah, menganalisis dan menerapkan itu, relasional, berhubungan, menghubungkan ide-ide. Ya, jadi kalau menggambarkan kira-kira sudah mendalam belum? Tujuan pembelajaran bisa menggambarkan, menggambarkan interaksi sosial, digambarkan, ditunjukkan menggambar. Tapi kalau kita aplikatifkan ke hubungan masyarakatnya, dan kita juga melakukan semacam metode itu biasa banyak ya, kadang dipakai di problem based learning segala macam, nanti di Pak Ilham akan jelasnya, akan lebih mendalam karena anak-anak itu langsung terjun, ya. Kalau kita ajak ke pengalaman. Nah, ke memahami tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam. Nah, tadi sudah disampaikan. Sebenarnya di setiap pelajaran kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ini apa, biar anak-anak tahu, oh kita ini nak apa misalnya, ya, ya, menganalisis ya perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Itu kalau di IPS. Kalau kami lagi main itu sekarang, objek juga. Mengaplikasi tadi, ya, mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Sekali lagi, Bapak Ibu semua, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual yang terjadi. Makanya perlu ada pemanfaatan digital. Kita jangan hanya menggunakan buku paket kita LKS, bukan LKS, ya LKS, sekarang LKM kan? Tidak? Lemparnya, cetak, gawe kan soal-soal tidak akan sampai ke pembelajaran mendalam. Ya, kalau kita dari ibu sampaikan, gurunya pergi dari kelas ini. Nah, ini ada buku, catat buku ini dari halaman 1 sampai 100. Nah, oke, itu kita ajak anak-anak memang ke ya, tidak hanya memahami dari ilmu yang kita sampaikan secara umum, kita bagusnya kita aplikasikan. Peserta didik mampu mengumpulkan ide-ide, menganalisis, dan membangun solusi kreatif, ya. Misalnya ada kejadian-kejadian seperti sekarang, demonstrasi kalau dikaitkan dengan dengan ini IPS ya, ada PKN juga, ya, ada membangun solusi kreatif, kita dengarkan. Kalau kita terapkan aplikasi ini dan kita sampaikan ke anak-anak, kadang anak-anak tuh ternyata ada ide-ide. Tapi kalau pokoknya intinya PM itu jadi biasa lah ya.
jadi student center, bukan teacher center. Nah, jadi kita subjek kita itu siswa. Jadi pokoknya kita siswa itu aktif. Berefleksi, nah ini penting. Kadang mau maaf, aku juga termasuk ya. Kadang lah sudah ini poin ini memahami, mengaplikasi, ternyata aku selip di refleksi. Ternyata ini penting Bapak Ibu, refleksi. Ya, merefleksi. Tujuannya apa ya? Proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses, ya, atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu, kadang kita jangan juga jadi terpaku gara-gara misalnya mau menganalisis ke pasar misalnya. Ini ke IPS lagi ya. Karena itu dirasa akan memakan waktu, kita buatnya jangan satu pertemuan gitu. Kita buat nanti 2 pertemuan, bahkan 3 pertemuan. Kalau yang telah disampaikan Bu Levi tadi berjalan seperti apa, ada kemitraan juga yang telah disampaikan tadi, ya, itu lebih bagus. Tapi tidak wajib ya, kalau kemitraan itu. Tapi bagusnya ado. Kami contoh kemarin PP kami dikritik kelemahannya, alhamdulillah cuma siko, dan mati kemitraan. Karena kurasa memang di materi itu saya selaku gurunya tidak perlu ada kemitraan, tapi bagusnya ada kemitraan. Nah, itu alhamdulillah direfleksi kawan-kawan jadi paham gitu. Ya. Nah, ini lewat-lewat. Aku yakin di kepala Bapak Ibu lewat tes. Agak kita langsung dengan aplikasi ya. Ini apa ini? Samo. Sudah buruk. Nah, ini sudah, alhamdulillah. Nah ini gagal Ilham. Habis kan? Aku kan? Ya. Jadi intinya itu prinsip sudah ada berkesadaran. Apa Bapak Ibu? Berkesadaran, bermakna. Iya. Pengalaman belajarnya ada apa tadi? Aplikasi, merefleksi. Alhamdulillah. Kerangkanya kaget disampaikan oleh pembicara utama kita. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih ya. Pokoknya intinya itu dari prinsip dan pengalaman belajarnya. Mudah-mudahan kalau kita gawe ke Bapak Ibu, PP ini sebenarnya ya kan kita udah sering ya buatnya. Jadi ada dikit-dikit deh tambahan-tambahannya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andes. Bapak Ibu ingin bertanya kepada para fasilitator di depan, persilakan. Ada? Silakan Pak Rama. Ya, angkat tangan. Ada Pak Rama? Oh, belum ada belum mencuri. Caknya lesu gak luar biasa semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Kita semangat, oke? Tepuk semangat. Semangat. Ya, ke materi terakhir langsung saja Pak Andes ya, tentang kerangka pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bersama, kita berusaha mewujudkan DPL, dimensi profil lulusan, berupaya menerapkan prinsip-prinsipnya, juga pengalaman belajarnya. Nah, untuk mewujudkan itu kita perlu membuat suatu kerangka dalam pengalaman belajar di modul 2 tadi Pak Andres, yang Pak Andres tadi ya. Jadi dalam kerangka
Pembelajaran mendalam ini ada 4 hal, sudah dibahas tadi ya. Kerangka yang terakhir praktek pedagogis. Apa itu praktek pedagogis? Yang utama yaitu kemampuan kita selaku guru. Jadi guru dituntut mempunyai kompetensi dari mulai menyusun, merencanakan, membuat strategi, membuat modul, membuat teknis, sampai membuat asesmen. Itu dulu. Guru harus mempunyai kemampuan pedagogis. Yang kedua, kemitraan pembelajaran, bahwa antara guru harus mampu menjalin kerjasama. Tidak hanya guru dengan siswa, atau siswa dengan siswa, atau siswa dengan kelas 7A bisa kerjasama dengan 7B. Yang kecil dulu. Juga kemitraan antar lintas disiplinmu, antar guru, IPS kerjasama dengan bahasa Indonesia, dengan agama, seperti kita P5. Nah itu Bu, sehingga nanti kita menghasilkan proyek apa ya. Kemudian juga bisa kerjasama dengan dinas lain, puskesmas misalnya selalu kerjasama ya, atau dengan bank sampah dan sebagainya. Itu yang masuk kemitraan pembelajaran. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini sebenarnya ada 3. Nanti kita bahas ada lingkungan fisik, ada virtual, ya. Kemudian bagaimana pemanfaatan digitalnya juga. Kita mulai satu-satu dari praktek pedagogis dulu Pak Andres. Tadi nampaknya sudah satu tadi ya. Nah, bagaimana kita selaku guru berupaya membuat suatu kompeten ya, persiapan sudah tadi ini. Selanjutnya yang lanjut Pak Andres, kemitraan pembelajaran juga sudah. Nah yang kedua bisa kerjasama dengan MGMT juga Bu, Bapak Ibu, dengan dunia industri juga bisa. Kita sudah dunia industri kemarin ke ALA ya. Nah itu sebenarnya kita sudah menerapkan, cuma ya tak disebut sebagai kemitraan apa istilahnya ini ya. Dikenal dengan P5 saja. Lanjut. Kemudian lingkungan pembelajaran. Nah ini ada 3 Bapak Ibu. Budaya belajar yang dikembangkan agar tercipta iklim belajar. Ini tergantung dengan metode atau strategi yang kita gunakan pada saat mengajar. Bapak Ibu pandai-pandai. Kemudian ruang fisik harus ada sarana dan prasarana yang melengkapi saat kita melaksanakan KBM. Mulai dengan terciptanya kelas yang aman, kemudian media pembelajaran yang dulu sedia siap, ya itu fisik. Kemudian ruang virtual, kita juga bisa ada yang pernah mengajak siswa ikut ke ruang guru atau ke MLS misalnya, atau pembelajaran daring. Nah itu gunakan ruang virtualnya. Kalau di rumah pendidikan ada itu khusus untuk selain ruang guru ada ruang murid. Bapak Ibu bisa memasuki siswa sebenarnya di ruang tersebut. Bisa juga apa tadi Pak Andres, Zoom meeting misalnya. Nah, Pak Ojek, Classroom. Sebenarnya sudah ada Bapak Ibu yang sedang menerapkan ini. Nah itulah yang disebut istilahnya saja ruang virtual, ruang PC. Sebenarnya kita semua sudah menerapkannya ya. Dan selanjutnya kerangka terakhir pemanfaatan digital. Mulai dari perencanaan pembelajaran, membuat desain proyek, itu biasa pakai Canva kan? Bapak Ibu sudah gitu, Kombel kemarin sudah tuh pelaksanaan pembelajarannya juga menggunakan kolaborasi, ya, strategi, metode, pendekatan yang kita gunakan ya. Asesmen pembelajarannya, ini ada 3 Bapak Ibu, ada S for learning, ada for learning, dan off learning. Kalau S for learning itu tes formatif yang diberikan pada saat sebelum KBM berlangsung. Kalau for learning saat KBM berlangsung. Dan yang terakhir sumatif ya, termasuk di akhir KBM ya. Itu istilahnya baik. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengerjakan semua. Nah tinggal bagaimana kita membuatnya dalam suatu perencanaan. Perencanaan ini tadi disebut Pak Andres boleh sudah diganti. Kalau tahun kemarin ya PP Bu ya, Bu Dewi ya, perencanaan pembelajaran atau PP. Kalau sebelumnya kita kenal dengan nama modul. Sebelumnya RPP, ganti nama baik, ganti kulit baik. Coba kita ada yang contoh RPP. Nah ini ada nanti ada tugas Kombel kita dikumpulkan dengan Pak Andres, dan nanti
dinilai oleh di tangan Bu Dewi, tugas Bapak Ibu membuat RPP pembelajaran mendalam. PP, membuat PP dikuat lagi genti ya. Nah, perencanaan pembelajaran modul lama telah modul lama Bapak Ibu yang sudah ganti deh judulnya dari modul jadi perencanaan pembelajaran. Ada 4 kamar yang perlu Bapak Ibu siapkan. Kalau yang pertama ya biasa identitas pembuatnya ya, buat perencanaan pembelajarannya, nama kelas selanjutnya. Nah, poin pertama dibuatlah identitas peserta didik. Isinya dimensi profil lulusan. Ada berapa tadi? Ada 8. Tapi Bapak Ibu boleh milih, tidak seluruhnya ditulis di sini. Sesuaikan dengan materi yang Ibu Bapak inginkan dan juga sesuaikan dengan karakteristik siswanya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan ya. Kemudian kamar kedua kita membuat desain pembelajaran. Ini agak beda dengan modul kemarin, tidak pakai istilah desain pembelajaran ya. Desain pembelajaran ini ada capaian pembelajarannya. Kemarin sudah di-share oleh Ibu Dewi capaian pembelajaran kita di grup ya. Bapak Ibu bisa mengambilnya di sana. Kemudian kita buat lintas disiplin ilmu. Nah, ini bentuk kerjasama kita dengan mata pelajaran lainnya. Boleh dengan IPS, dan PKN, seni budaya. Iya, Bu. Kemudian tujuan pembelajarannya. Hari ini ingin belajarkan tentang apa? Misalnya, kalau dulu kan peserta didik mampu memahami teks deskripsi, misalnya berhenti saja. Murid mampu memahami teks deskripsi, tidak ganti peserta didik jadi murid. Topik pembelajaran kontekstualnya apa? Ada di buku topiknya. Misalnya kalau bahasa Indonesia kelas 9 ada buku berbicara. Kalau tema kelas 7 apa ya? Ada tema atau topik-topik ada di buku paketnya Bapak Ibu ya. Praktek pedagogiknya Pak Andres selanjutnya. Nah, ini kita tentukan dan model pembelajarannya apa? Seperti biasa diskusi ya, tanya jawab, strateginya juga bisa kita pilih. Diferensiasi masih bisa dipakai kalau ini ternyata diferensiasi masih ada, boleh Bapak Ibu pakai. Boleh pendekatan lain misalnya inquiry, problem solving, pemecahan masalah dan sebagainya. Atau PJL, Project Based Learning juga bisa. Nah, kemitraan seperti Pak Andres tadi ya. Bapak Ibu kalau tidak ingin menjalin kerjasama dengan pihak luar, bisa yang kecil-kecil di sekolah dulu. Kemitraan antar peserta didik juga bisa, atau lintas mapel antar guru juga bisa. Usahakan ada kemitraannya biar pembelajarannya lebih efektif dan lebih mendalam, lebih menarik. Jadi wawasannya tuh panjang, tidak di mata pelajaran kita bisa ada hubungannya dengan yang lain. Lingkungan belajarnya kita siapkan juga tadi ada 3, ruang fisiknya, visual dan budaya belajar. Nah, kemudian pemanfaatan digital kita gunakan kalau kita sesuaikan materi. Kalau pengen ke perpustakaan kita gunakan perpustakaan digital. Kalau Bapak Ibu ingin pengen tadi seperti Pak Oce menggunakan Classroom, buat Classroom ya Bapak Ibu ya, kita gunakan digital yang kita punya, atau Google Form itu pemanfaatan digital. Kemudian ini langkah-langkahnya yang beda dengan modul dari RPPP, dari pengalaman belajarnya. Kita harus membuat bagian-bagian dari prinsip pembelajaran dan juga pengalaman pembelajaran. Nomor 1 itu kan ada mindful atau kecerdasan kesadaran ya. Kita tandai terus ke bawah tuh. Nah, dari pendahuluan dulu. Ya, ini kalau pendahuluan ini tujuan kita tuh memotivasi kan, biasanya awalnya kan. Jadi bagian itu termasuk dalam proses penyadaran, berkesadaran dulu. Kemudian tahapan selanjutnya baru kegiatan inti. Di kegiatan ini kita pisahkan yang mana memahami, yang mana mengimplementasikan, yang mana merefleksi. Kemudian kita pisahkan juga mana bagian yang mindfulnya, mana yang menggembirakannya.
Nah, kita tandai seperti itu. Itu bedanya dengan modul kemarin. Langkah-langkahnya sepertinya sama seperti modul kemarin, cuma ditandai saja. Yang mana menggembirakannya, yang mana berkesadarannya, bagaimana Bapak Ibu ya. Jadi terarah langkah-langkah tersebut. Tidak Pak Jas? Banyak digawe deh. Kemudian kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini kita buat refleksi bagaimana biasanya. Kemudian asesmennya kita pecah lagi menjadi yang tadi ya, as for learning, for learning, dan off learning. Nah, kalau sumatifnya bisa diberi contoh, misalnya mau pilihan ganda, mau tertulis, dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira gambaran bentuk PP yang akan kita buat bersama nantinya di Kombel. Terakhir ya tanda tangan Ibu Kepala Sekolah kita ya, seperti biasa dengan pembuat RPP-nya. Ini contoh-contoh saja. Ini PP ini sudah saya majukan ya Pak Andres dan Bu Evi di kelas. Tidak hanya dimajukan tapi juga dipraktekkan kemarin. Alhamdulillah dapat bagian di teaching. Ya, demikian Ibu gambaran tentang PP. Kalau mau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti paham ya. Ya, selanjutnya kita sambung lagi, ada tambahan dari Bu Emi. Nah, Bapak Ibu, inilah yang sudah dipelajari oleh fasilitator kita beberapa hari kemarin. Dan memang mau tidak mau, aku tadi dengar selentingan kata Pak Jas, mana gawe. Nah, memang ada di gawe kita. Tapi benar Bapak, kemarin kan kita sempat sibuk oleh buat RPP. Waktu sebelum kita kurikulum merdeka ya. Nah, semua buat RPP. Ada juga yang buat RPP itu bayar uang lah segala macam ya. Jadi RPP ini sama dengan rambu-rambu kita masuk kelas. Kita masuk kelas tanpa RPP itu ngamplang. Apa yang nak kita gawe itu? Kendati pun kamu tuh sudah senior 20 tahun, 25 tahun mengajar, ya tetap RPP sebagai rambu-rambu kita masuk kelas. Setelah itu pada waktu kurikulum merdeka pakai modul. Nah ini yang kacau, tinggal download. Sudah disiapkan, bener, hati dulu ya. Nah, sudah disiapkan Bapak Ibu kalau nak ngajar download baik. Sudah disiapkan RPP-nya. Karena kita tidak diberbani oleh itu Andi Makarim. Siapa kemarin? Nadim ya, Nadim Andi Makarim. Nadim, uji Nadim, tidak usah lagi guru nak buat RPP. Ternyata tidak ada kesempatan guru buat RPP, guru jadi tambah malas. Tidak tahu apa-apa buat RPP. Buat RPP laju jadi lupa apa di dalamnya apa. Nah, sekarang ada lagi Pak Mukti nak minta kita tetap buat RPP sebagai bahan kita, acuan kita masuk kelas. Bukan hanya ini saja Bapak Ibu, sekarang kan sudah ada hari belajar guru yang ditekankan bahasa Indonesia dengan matematika. Jadi karena ini tuh apa? Untuk AKM. Karena kita akan AKM. Akan ada ujian lagi nih, asesmen kompetisi apa? Asesmen ya, tes ini, ya tes kompetensi lagi, ya TKA ya. Nah, itu yang akan kita lakukan, lebih ke matematika dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kemarin ada 4 diujikan, sekarang tinggal 2. Siap-siap ibu-ibu matematika dengan ibu-ibu bapak guru bahasa Indonesia. Nah itu karena berkenaan dengan literasi dengan numerasi ya. Jadi jangan, bukan berarti mapel yang lain itu tidak punya kesempatan, tetap menjadi bahan untuk penilaian bu anak. Bapak Ibu simpel be. Kalau aku tuh cuma sedikit be, pengalaman kita belajar mengajar itu kita main hati itu seperti ini. Kamu pernah tidak merasa apa yang sudah kamu lakukan itu sia-sia? Saya rasa sering itu. Payah baik aku nih hari ini, atau seminggu ini aku nih masuk ngajarkan ini. Seminggu ini saya sudah punya rencana, minggu ini aku akan mengajarkan materi ini di 4 kelas yang ku ajar. Begitu kita melakukan kegiatan itu di 4 kelas itu ada perbedaan. Setiap kelas itu mungkin saya lebih dominan di kelas D. Bukan berarti kelas D ini anaknya pintar-pintar, artinya mereka lebih merespon saya.
Kadang-kadang perbandingan itu kita flashback lagi, apa ya yang menjadi respon anak-anak ini? Mungkin lingkungan belajarnya kelasnya lemah, nyaman, situasinya mungkin jam pertama tidak ada ini, atau lagi, nah itu pacak-pacak gitu sebagai guru mengantisipasi seperti itu, ya, tidak bisa kita mengejas, sudahlah memang kelas itu tidak pacak diandalkan, enggak, jangan. Kadang-kadang kita ambil nilai positifnya pada waktu kita ajak kegiatan yang lain, anak-anak tuh bisa. Berarti bukan cuma dia itu tidak mau belajar. Jadi inilah kepandaian kita, bagaimana cara kita mencari solusinya. Nah Bapak Ibu, pelajaran mendalam ini intinya cek ini. Anak itu dapat. Intinya dapat. Kalau dia tidak dapat, berarti kamu belum masuk pelajaran mendalamnya. Dalam tuh kan kita genggam niat, bulat, dapat dia. Iya. Nah mungkin tidak harus terlalu, misalkan 5 yang kita kasihkan, kita pegang anak itu dapat 3, itu sudah menjadi sebuah keberhasilan bagi kita. Ya, tidak perlu 5-5-nya harus, nanti pelan-pelan. Apapun materi kamu, jangan lagi lah kita ngajar itu cuma jangan seremonial kita masuk kelas bayar, jangan lagi lah. Semakin kita belajar untuk menekan itu harus kita dapati, itu harus kita harus kita sampaikan, akan semakin banyak peluang kita untuk belajar dan kita akan mendapatkan hasil, jelas itu mendapatkan hasil. Jadi jangan sampai kita itu sudahlah Bu, nggak bisa Bu kita tekan anak-anak itu nih, memang ya budak-budak dusun sinilah, inilah anak-anak dusun dulu kalau mau bisa kan tidak semuanya anak-anak itu tidak peduli, ya kita ambil saja contoh anak kita yang bagus-bagus itu kayak si Kori, si Padel, ya itu kan anak dusun. Padil ya, anak dusun. Ada juga ya. Nah, ya itu contoh-contoh, bisa, pasti bisa. Jadi jangan kita mengejas, tidak dolah. Memang budaknya buyan-buyan Bu, umaknya perlu tidak ngajari, ubahnya tidak ngajari, tidak, jangan. Makanya kita, ya semampu kita, tidak perlu kita memaksakan, tapi harus ada usaha, Bapak Ibu. Kita harus mengikuti perkembangan, apalagi Bapak Ibu yang muda-muda ini, ya. Janganlah, Bu, aku banyak anak urusi anakku loh ya, anak lain. Kita kan cuma setengah hari di sekolah ini, sampai jam 1. Begitu kamu manfaatkan waktu kamu ngajar di sekolah ini betul-betul, dan kamu rasakan hasilnya ada, kamu sudah berhasil itu, ya. Jangan, aku nih ada anak kecil, aku ini, jangan jadi hambatan itu, ya. Nanti dijudge orang, yang punya anak kecil tidak sertifikasi, tidak dapat duit, galak kamu. Nah, karena apa? Yang punya anak kecil itu repot, tidak usah sertifikasi. Galak kan kamu? Nah, jadi tidak ada pembeda yang punya anak kecil, yang gadis, yang umak-umak, yang tua, tidak kate. Yang namanya kita masih pakai label sebagai guru, kita belajar sungguh-sungguh. Kita sampaikan apa yang kita miliki. Jangan jadi, bukan milah tua, tidak kate tua. Pak Jas, kita tunggu Pak Jas ya, tapi Pak Jas harus tetap semangat gitu Pak Jas. Nah, namanya pembelajaran itu kan sepanjang hayat, kita harus belajar terus, apalagi yang muda-muda, ya. Jangan lagi sekali-sekali kita jual ke keluarga kita. Ibu aku nih, jangan, ya. Belajar jadi lagu yang bagus, ya, yang memang betul-betul. Nah, jadi yang mendalam itu tuh mendalam. Kurasa dengan penjelasan 3 iko ini, Bapak Ibu guru yang ada di samping ini sudah jelas kamu tuh. Intinya sudah gawe dia loh. Tapi tinggal pengklasifikasiannya itu berubah nama. Lah sudah kalau kita gawe itu. Mendalam refleksi, selalu kita refleksi. Tidak mungkin lah kita setiap belajar tidak kata refleksi, pasti ada. Nah, yang Ibu sampaikan tadi kamu paham enggak? Coba kau, tadi kan Ibu jelaskan ini, kau coba kau sebut lagi 2 ikok beda dari 5 ikok tadi. Itu kan sudah merefleksi. Seperti itu. Jangan kamu habis ngajar, sudah kamu ajarkan, sudah kamu lewat beda, kau tanya lagi bagaimana kamu nak mengukur anak. Satu lagi nunjuk nilai anak itu, tunjuklah nilai pada waktu kita proses. Jangan kamu cuma catatan dia ulangan hariannya 50-60, itulah Ika. Ya kamu setiap hari itulah. Mata dia mandang kita, menikmati kita mengajar, itu sebuah penilaian. Itu sebuah penilaian. Dia nengok kita maksudnya, anak ini memperhatikan aku mengajar. Sudah ada nilai plus dari dia ini. Coba tanya dia dengan itu.
2 pertanyaan kita lemparkan, 1 dia jawab benar, itu sebuah keberhasilan. Seperti itu. Kalau 2 pertanyaan dia udah kata jawab, berarti itu tantangan kita. Berarti kita harus lebih kencang lagi dengan anak ini. Itu, ya. Jadi bisa, pasti bisa. Apalagi kita ilmu-ilmu pengetahuan ini bukan cuma kita nak dengar ke fasilitator baik, bisa belajar dari YouTube. Banyak sekali kan? Belajar dari apa namanya? Banyak kan? Video-video pembelajaran yang terbaik yang sudah di-share di sini yang berkenaan dengan pelajaran mendalam itu sudah banyak sekali. Nah, yang di dalamnya sudah tercakup semua apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu itu bisa lah, ya, minimal mau, ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Ya, sudah kita makan waktu, intinya ini sudah kita sampaikan dalam kegiatan kita ini, mudah-mudahan walaupun sedikit berhasil. Tagihan Pak nanti Pak. Tagihan apa namanya? PP ya, tagihan PP 1 kali ya, dia 1 kali pertemuan untuk apa namanya refleksi kita juga ya, bahwa kita sudah mengikuti kegiatan pelajaran mendalam ini ya. Kalau ada yang mau ditanya, iya ada apa Pak? Ya. Ini dari materi PP atau RIP dengan pembelajaran rencana pembelajaran atau rencana pembelajaran. Tapi saya minta contoh, ada yang dalam PDF untuk kami nantinya. Oh ya, itu mudah itu. Nah, ya, saya paham. Nanti kita share Pak yang sudah dibuatkan Pak Ilham itu sebagai contoh nanti, ya, sebagai contoh. Tapi kalau dikembangkan, bukan contoh cuma contoh baik, ya. Nah, sudah itu lagi saya minta ya, Bapak Ibu bahasa Indonesia ya, literasinya itu tolong digalakan lagi, literasi itu mungkin sudah ya, mungkin sudah, tapi mungkin tidak kalau gitu itu tidak terklasifikasi atau terapo. Maksud ibu saya ini, ya, atau kamu tetap di apa namanya didokumentasikan literasinya. The program, udah begitu. Jadi begini, mungkin ya ke sekolah. Kalau saya kemarin ikut PM, saya pengimbasannya untuk guru ya, untuk kemajuan sekolah, visi misi sekolah, untuk program-program sekolah. Kalau Bapak Tigoiko ini, Bapak-bapak ini untuk pembelajaran di dalam kelas ya, untuk kemajuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bantu aku juga. Karena misalkan kita punya program di sekolahan ini yang harus kita lakukan dalam tahun ajaran ini yang berkenaan dengan PN ya. Saya mungkin programnya saya minta mengembangkan literasi lagi Pak, tapi literasi yang dikembangkan ini betul-betul ke program. Misalkan kita ambil hari Selasa, Rabu, Kamis pagi-pagi sebelum kita masuk kelas, guru yang jam pertama itu literasi dulu. Contoh literasinya, misalkan anak disuruh baca atau anak bercerita, bisa nggak seperti itu? Bisa. Nah, atau dikasih tugas lah, Bu, masuk jam pertama itu kan tidak seluruhnya guru bahasa. Literasi itu tidak hanya bahasa kan Pak? Nah iya, bisa. Kalau sekarang kita sharing sedikit ya, mumpung kita lagi kumpul. Misalkan kasih mic Pak. Misalkan matematika Bu Tira, apa kira-kira bentuk literasinya? Harus ada ya contohnya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini literasi yang selama 10 menit apa 15 menit itu Bu. Misalnya anak-anak itu sebelum pertemuan sebelumnya memang diminta sama gurunya untuk misalnya untuk hari Selasa kita kan ketemu, kita akan belajar tentang materi bangun ruang. Berarti kalian mencari tentang cerita-cerita tentang bangun ruang atau yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya majalah atau dan lain-lain seperti itu Bu. Nanti dibacakan di kelas
di dalam kelas, kemudian nanti ada beberapa orang yang menanggapi seperti itu. Itu contohnya, ya, contoh matematika, betul. Misalnya minggu depan anak-anak kita belajar bangun ruang ya. Tugas untuk minggu depan kita akan ada literasi, anak-anak cari apa namanya materi literasinya tentang bangun ruang, atau boleh menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Iya Bu, aku baca di buku tuh bangun ruang itu adalah sebuah bangun apa namanya yang di dalamnya ada ruangan. Apa nak contohnya? Nah, contohnya misalkan tadi tabung bangun ruang kan? Nah tabung, apa tabung? Ada Bu di rumahku tuh yang bentuknya tabung. Apa gelok mak aku nah di pucuk meja bentuknya cak tabung Bu. Apa ciri tabung? Tutup dengan atasnya sama Bu. Oh itu tabungnya. Literasi Bu, literasi. Dia tahu. Terus ininya berpikir. Matanya melihat. Matanya melihat kan bentuknya. Dia mampu menceritakan. Kalau bahasa Indonesia banyak. Iya. Misalnya contoh begini saja. Kau pergi sekolah tadi naik apa? Naik motor. Kau melewat mana? Lewat situ. Ada siapa di situ? Ada toko Habib. Ada toko Habib tidak salah Habib ya. Di pasar di dusun tuh ya. Ada toko Habib. Apa yang kau lihat di toko Habib? Jual minyak. Apa minyak itu? Wah terus sampai dia mendapatkan bahwa cerita dia itu memang kejadian yang betul dia dapatkan ilmunya seperti itu. Nah itu cuma cerita ya. Jadi dibiasakan seperti itu. Sama dengan kita di rumah Bu, anak-anak itu kalau udah sering gitu aja ngomong ya pinter dia anak kita tuh. Ya anak itu diam deh. Cuma kita dia makan deh. Tidur, dia masuk, tidur, dia nak jajan, kita tunjuk duit, tak pernah dia ada komunikasi, tak pernah dia cerita dulu tadi sekolah ada apa? Ini Bu, aku lusunya dengar dia apa dia? Iya, mentang-mentang lah dia sepatunya tadi beli di mana? Cak mana sepatunya bentuknya? Agak lah Bu ya menibukkan ibu antar aku lagi, jingok lah Bu sepatunya. Tapi bukan ada duit beli Bu, oh ya kita beli. Wih seneng, dia bercerita lah, aku baik, mesti ada komunikasi. Seperti itu mengajarkan anak literasi, memahami semua. Kalau kita di sekolah, yuk tentang sekolah lah, minimal seperti itu ya. Coba nanti karena aku punya program seperti itu untuk aku juga, untuk kegiatan PM ini juga nanti ya. Kalau nanti Bapak Ibu aku minta juga kayak itu, bantu aku ya. Kalau tagihan Pak Ilham sama Pak Andres PP, tagihan aku bentuk literasi tadi ya. Nah, mungkin agak-agak aku akan ambil contoh yang betul-betul dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti Selasa, Rabu, Kamis coba kita literasi dulu 10 menit atau 15 menit jam pertama ya. Jadi hari Selasa jam pertama aku diada di 7A. Nah siapkan literasi apa yang gitu ke. Hari Rabu aku nih ada di 9B. Aku nak apa ya? Hari Kamis, nanti aku jam pertama. Tidak, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Itu pasti kena kalau nih, pasti ada jam pertama kalau nih. Ya dah. Selasa, Rabu, Kamis ada jam pertama kalau dah? Ada. Nanti tolong kaget ya. Kita literasi dikit ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, apa Bu? Pakai mic. Mengenai literasi ya, pernah diterapkan di zaman Pak Pedro. Terus literasi itu Bu, sekarang tugas siswa itu per orang atau per kelompok. Masalahnya anak di sini Bu, apa tuh idenya itu kadang-kadang dia misalnya si Kori, Toko Pasta sama Kori ini ada ceritanya sama. Nah itu Bu. Jadi mana itu kita literasi itu saya apa kan juga 2 orang. Apa kita berkelompok biar ceritanya sangat beda. Ya, itu saja Bu. Kalau yang berhubungan dengan pelajaran mendalam, ya masing-masing per orang bukan per kelompok, tapi kan tidak mesti minimal begini. Dia disuruh ke depan bercerita. Nanti kawan-kawan menanggapi. Nanti diseling-seling, jangan dua lagi. Minimal dia ada contoh bahwa wih si Anu itu berani ya.
Kaki aku juga kalau disuruh aku baca. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya ini Yola sering lah masyarakat pemerintah tuh kepengen gitu tuh cek ini. Nah apalagi kita kemarin dikacau ke 5 tahun tidak ada ujian negara. Nah nampak nih ya ilmu budaya sudah anak dak kate ujian tertulisnya, sudah itu dia ngomongnya dak berani, tidak punya ruang untuk berkreasi, tidak punya kesempatan untuk menyampaikan. Makanya mungkin itulah salah satu kesempatannya untuk menyampaikan apa yang sambil kita melatih anak untuk mampu berkomunikasi. Kita kalau kayak pecah si sapu anak kita yang sudah meluk-meluk lomba tuh, Adil, Kori, dia berani Kori. Oh cepat-cepat aku ngelihatnya, woi kami tadi lah jawab benar bu itu bu. Nah mampu dia, saya senang seperti itu. Kendati pun kalah, artinya sudah mampu dia berargumentasi dengan apa yang sudah disampaikan. Kan itu tidak bisa bu ini, nah, itu bagus itu. Ya walaupun pada akhirnya setelah dia ikut lomba dia kalah, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting dia sudah mampu menunjukkan bahwa dia sudah mampu ngomong ini nih, tidak sembarangan. Termasuk saya pak, saya kadang-kadang ini audiennya karena guru-guru aku. Kalau audiennya ini tidak berani juga aku ngomong kalau salah. Tapi kan apa yang sesuai dengan basic kita kan, nah seperti itu ya, harus berani ngomong. Ada lagi? Cobalah nanti ya, literasi itu. Iya, atau kita bisa juga ya, membuat jurnal literasi. Jadi setiap siswa disiapkan buku khusus dari nama, judul buku yang dibaca, halaman berapa, kemudian resumenya, kemudian tanda tangan guru. Gitu. Kan tidak mungkin dia sehari itu habis satu buku. Dia ada halaman 1 sampai 3. Itu terima kasih. Itu literasi untuk apa ya? Membaca. Membaca Dan menulis. Kalau misalkan bahasa Inggris bentuk literasinya apa? Ya, jadi kan kalau makanya ibu tadi kalau bahasa Indonesia udah loh. Iya. Kalau pengamatan aku yang namanya literasi itu dia mampu menyampaikan apa yang ada di kepalanya, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Dia mampu menceritakan. Nah benar kalau itu konteksnya buku yang dibacanya, ya dia mampu menceritakan, dituliskan. Nah, kalau dia membuat sesuatu, misalkan dia buat pempek gendong, bisa literasi dengan menyiapkan bahan. Saya menyiapkan bahan ini setelah ini. Nah, jadilah ini itu. Tapi dia mampu menceritakan. Nah, kalau dia nonton di bioskop, kita tidak nonton, dia nonton. Oh nonton ya, nonton. Film ini, dia mampu menceritakan dan kita masuk dalam cerita dia, itu literasi juga. Seperti itu, ya. Jadi di situ tadi kan ada olah pikir, olah rasa. Nah itu diolah, olah hati, diserapi oleh kita, nyerap yang disampaikan tadi itu. Banyak sekali itu ya. Tapi maksud aku dengan pertemuan kita ini, Bapak Ibu itu sudah ada gambaran, sudah mengerti tentang pelajaran mendalam ini, ya. Tapi itulah, kita tuh kalau tidak kasih program yang akan kita kerjakan, ujung-ujungnya nanti balik ke asal lagi, Pak. Sudah lewat lagi. Jadi tugas kamu tadi PP, ya, sesuai dengan pelajaran mendalam yang di dalamnya harus ada pengalaman belajarnya, ada karakteristik, ada kerangkanya, masukkanlah di dalam situ. Terus literasi tadi itu sebagai tugas untuk program kerja guru di SMP ini. Jadi jangan sampai nanti kayak ibu kemarin kan, ibu menyampaikan visi misi sekolah kita waktu di PM itu. Nah, itu sudah bagus. Ada kalau sudah masuk dalam pelajaran mendalam, ada karakteristik, ada lingkungan di dalamnya itu, ada takwa, masuk 8 dimensi itu lah masuk kalau itu 8 dimensi lulusan tadi, ya. Jadi kita tinggal mengembangkannya saja. Nah Bapak Ibu harus perlu pemikiran dikit lah, ya.
Bapak Ibu itu bisa. Ya, lakukanlah ini santai baik, tidak perlu tegang-tegang. Ini kan tugas kita sama-sama dan memang harus kita lakukan. Mau tidak mau kita ikuti. Ayo di stop Abdul Mukti sertifikasi. Gara-gara kau udah kalah buat TP. Mau pokoknya senjatanya sertifikasi sekarang. Karena kamu sudah dapat sertifikasi dari. Ya benar kan itu ngomong? Iya. Kamu tuh coba lah. Ada tak perasaan kamu kemarin kan baru kemarin ada drama. Oh sertifikasi saya. Oh ya Allah. Ditunggu-tunggu. Akhirnya dapat ya Allah Tuhanku. Ada tak dalam hati kamu ya Allah Tuhanku. Aku syukurnya dapat ini. Aku nak belajar lebih giat. Aku nak ngajar lebih bagus lagi. Aku nak pasti ada seperti itu. Walaupun mungkin sedikit. Tapi ada juga yang memang tugas pemerintah untuk aku. Ya kakek yang kamu jangan sombong dengan hal seperti itu. Iya, jangan sombong dengan hal seperti itu karena ngapo. Itu pemerintah itu menghargai kita karena memang banyak tugas kita. Karena kita menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini, guru ini bentuk manusia. Jadi dihargailah seperti itu. Tapi berhasil itu dihargai, harus berkualitas dong, harus punya karya dong, seperti itu. Ya, nanti pecah di sekolah-sekolah saya lebih salut ya, karena kemarin pas PN kami ini bergabung dengan guru-guru kepala sekolah SMA, kepala sekolah swasta, kepala sekolah SMK. Iya, jadi mereka itu memang wow, pintar-pintar. Jadi kadang-kadang ada rasa salut. Tapi kan yang namanya manajemen kepala sekolah sama baik walaupun SD, SMP, SMA. Tapi kan masuk aku keberanian mengungkapkan, menyatakan wawasannya luas itu membuat kita lebih belajar lagi. Pasti aku kemarin sudah belum. Mereka ini sudah betul-betul kompleks, sudah cukupnya. Aku belajar lagi, baca lagi, ngok lagi. Apa yang aku bawa dari uang ini? Bu, kalau di sekolah aku mau latihan, Bu, kata Ibu Premi. Oh baguslah, tidak bisa Bu, sekolah itu nak balik-balik asing baik. Aku mesti seperti itu. Karena kenapa aku punya absen dewe, yang memang uang langsung berhubungan dengan aku. Bila perlu aku pakai Zoom dengan dia. Kuat nih ya linknya, Zoom saya itu jangan sampai dia aku udah tanda tangan Bu. Tapi betul memang pada ini ada rasa di antara gurunya itu punya tanggung jawab. Karena mereka itu dituntut. Tapi enak SMA kan punya uang. Bukan, apa namanya, bos apa yang kita dulu dapat dulu gratis ya. Iya, bosnya iya, dia wali kelas digaji, guru piket digaji, pembina itu digaji, wakil digaji. Ada uang apa itu kalau SMA itu ada ya. Nah, kalau gitu kan ada kalau SMP, SD. Nah, tapi bukan berarti oleh seperti itu, tahu jadi lagu SMA ya kan anak saya itu. Sama kemarin, aku nak pindah ke Depak Ben, mau di Depak itu dapat ini, coba dulu masuk Depak. Aja dah. Ada guru di SMP karena dia tidak pernah lolos sertifikasi. Janganlah seperti itu. Itu bukan solusi. Ya, apa yang ada di depan kita, ada bilang itu perlu kita nih. Berupayalah untuk maju seperti itu. Nanti ada ujungnya dari cerita kita ini. Ya, jalanlah sewajarnya baik. Tapi yang namanya belajar tetap, namanya belajar itu sepanjang hayat. Adik-adik guru udah kasih ilmu tuh. Guru harus punya banyak ilmu. Ya, kalau ditanya udah baca jawab, malu lah. Gitu ya. Udah, cukup ya? Jadi, bagaimana? Kompel masih tidak ini? Sabtu ya, masih tidak kompel? Sabtu ini kompel ya harusnya. Apa cukup ini? Apa? Ya cukup ini saja ya, tapi nanti ada tagihan ya. Jadi nanti mungkin ada Sabtu guru wali ya? Guru wali ya. Nah jadi tidak usah lagi kompel, cukup yang ini. Mungkin nanti apa Pak? Ya kompel tiap bulan loh. Kamu masih ada lagi tidak? Pakai lagi? Cukup ini lah. Nah, sudah, nanti tinggal tagihan kamu untuk buat B. Ya Bapak Ibu ya? Bagaimana? Oke? Oke, sudah. Cukup, silakan Pak, tutup Pak. Terima kasih Bu Dewi. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita sudah
sampai ke penghujung acara kita pada hari ini. Untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata, pada Allah mohon ampunannya. Segera kita tutup dengan sama-sama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.